Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan di pagi ini. Tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat, anugerah dan karunia Engkau di hari ini. Sebelum kami menunaikan tugas dan kewajiban kami, Tuhan, izinkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua, bersama-sama kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang pagi ini diambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksudnya apa? Di situ dikatakan Kristus dibangkitkan. Jika tidak dibangkitkan, kita akan sia-sia. Judulnya renungan di hari ini adalah pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sedikit cerita. Seorang pemuda bertanya kepada seorang, saya sudah berbuat baik pada orang lain, saya suka menolong pada orang lain, saya suka membantu kepada orang lain, saya pokoknya baiklah, tidak pernah melanggar hukum, termasuk hukum-hukum yang ada di Alkitab ini. Pertanyaannya, sudahkah saya bisa masuk surga? Si teman mengatakan, kamu sudah berbuat baik, bagus. Kamu sudah melakukan hal yang baik, bagus. Tetapi kamu masih ada satu kekurangan yang harus kamu perhatikan. Kamu harus ikut Tuhan Yesus. Kalau ikut Tuhan Yesus, berarti ada pengharapan yang luar biasa, yaitu bersama Tuhan. Saat kita semua berpengharapan pada Tuhan, seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 sampai 19. Yang pertama dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada Kristus. Di situ ada pengharapan yang telah menebus manusia dari dosa. Hukuman yang harusnya diterima manusia ditanggung oleh Tuhan. Bapak Ibu, jika Kristus tidak bangkit, maka kita masih di bawah hukuman dosa. Namun karena Kristus telah bangkit, ada kepastian yang utama. Kita orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ayat yang ke-19-20 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pengharapan orang Kristen adalah pasti karena Kristus telah bangkit. Melalui kebangkitan Kristus ada jaminan yang pasti akan pengharapan. Kalau saudara sudah berbuat baik, suka menolong, suka membantu, tidak melanggar hukum dan lain sebagainya, itu adalah ungkapan syukur kita karena kita telah diselamatkan melalui Kristus.
Kristus. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, bukan kekayaan yang menyelamatkan, bukan hal yang baik yang menyelamatkan, tetapi Kristus. Bapak Ibu, apa yang kita harapkan selama ini mengenai hidup kekal tidak sia-sia, karena Kristus telah menang atas kuasa maut, di mana maut tidak berkuasa lagi atas kita, karena Kristus telah membayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, demikian pula kami juga diberkati Tuhan. Kiranya kita semua mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan selalu berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini. Hari ini menguatkan hidup kami, hidup orang percaya yang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, berpengharapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas hanya bersandarkan pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus doa kami.